Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Prianti. Nomor induk mahasiswa 142021031. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, di pertemuan ke-6 ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan syahadat. Syahadat merupakan salah satu rukun Islam yang juga kunci utama di dalam Islam, sebab seseorang belum dikatakan muslim jika ia belum bersyahadat. Namun ternyata syahadat yang diucapkan seseorang ketika masuk Islam atau dalam sholatnya bisa batal dan mengakibatkan dirinya menjadi orang yang kafir bila ia tak berhati-hati menjaga amalan dalam hidupnya. Ada 10 hal yang bisa membatalkan syahadat. Yang pertama, berbuat syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang menyekutukan Dia dengan sesuatu dan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Syirik terbagi atas 2 macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil, di mana syirik besar itu mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara syirik kecil itu berupa mengakui adanya kekuatan selain Allah Ta'ala, yaitu memiliki jimat-jimat, guna-guna, dan sebagainya. Yang kedua, murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Dengan demikian, hal ini otomatis syahadatnya juga batal, dan semua amalan yang dia lakukan selama menjadi muslim akan sia-sia dan tidak terhitung. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik dan membesarkan mazhab mereka dalam Islam. Sudah dijelaskan, orang musyrik adalah kafir. Namun sayangnya perkembangan dunia saat ini justru terbalik. Hanya dikarenakan ingin disebut kaum moderat atau karena kedekatan hubungan, maka sebagian muslim enggan menyebut istilah musyrik dan kafir bagi orang yang keluar dari Islam. Yang keempat, meyakini hukum taghut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Khattab mengatakan taghut adalah syaitan, sementara Jabir menjelaskan taghut adalah tukang tenung yang turun padanya syaitan, sementara hukum taghut adalah hukum yang dibuat manusia. Saat ini banyak orang yang lebih menggunakan hukum ini dibandingkan hukum Islam. Padahal jika dibandingkan, tentunya hal ini sungguh tidak sebanding. Yang kelima, membenci sunnah Rasulullah SAW. Perilaku ini tentunya menjadi salah satu perilaku yang membatalkan syahadat. Sebab bagaimana mungkin seseorang mengaku Islam bila membenci sunnah Rasul? Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghapus pahala dari setiap amal kebaikan yang telah diperbuatnya. Yang keenam, mengejek atau memperolok agama Islam, agama Allah. Selain membenci sunnah Rasul, tak jarang pula mereka memperolok-olok agamanya sendiri dengan alasan hanya bermain-main dan bersenda gurau. Dengan demikian, perilaku seperti ini sudah membatalkan keislaman mereka. Yang ketujuh, mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Selain berbuat syirik, perilaku seperti ini juga merupakan salah satu perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun dengan alasan apapun, jika seorang muslim melakukannya, maka perbuatannya ini telah membatalkan keislamannya. Yang kedelapan, membantu orang kafir memerangi kaum muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersikap keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap muslimin. Namun sayangnya, sebagian kaum muslimin ada yang menjadi duri dalam daging, di mana mereka hidup dan mengaku sebagai seseorang muslim, namun amalannya digunakan untuk memusuhi saudara-saudara seiman. Yang kesembilan, meyakini bahwa diperbolehkan keluar dari syariat Allah. Perilaku ini juga salah satu penyebab batalnya syahadat seorang muslim. Bahkan saat ini kelompok yang seperti ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya, di mana mereka adalah orang-orang yang hobi mengutak-atik agama Allah menurut selera akal mereka. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama.
Sebagaimana kita ketahui, syarat seorang muslim sejati adalah melaksanakan ajaran sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Namun dikarenakan kesombongannya mereka melakukan rekayasa akal dengan cara menyelewengkan pesan Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga perilaku seperti inilah yang dapat menyebabkan batalnya syahadat seorang muslim. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang membatalkan syahadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.